Jadi gini, di zaman Rasulullah ya, Rasul bilang jangan sholat asar sebelum kalian sampai di Bani Quraidah. Jelas perintahnya? Bahasa Arabnya la yusalliyannal asar illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian sholat asar, berangkat sekarang zuhur, berangkat, jangan sholat asar sebelum kalian sampai di Bani Quraidah. Kenapa? Kita perlu segera mengepung tempat itu. Jangan pernah sholat asar kecuali di situ. Para sahabat pergi langsung siap-siap dalam keadaan capek banget, siap-siap pergi langsung di tengah jalan, ternyata menjelang maghrib. Jadi sudah lewat zuhur, sudah lewat asar, mau maghrib. Terpecahlah mereka jadi dua. Satu bilang, bro sholat yuk. Sholat apa bro? Ya sholat asar bro, ini sudah bentar lagi maghrib. Terus yang lain bilang, kamu gak dengar kata Rasul? Dengar. Lah terus kupingmu wajan atau kuping? Ya, kira-kira kalau orang Indonesia. Ya saya dengar, tapi menurut saya maksud Rasul supaya kita tuh bergegas. Jangan lambat-lambat. Sholat asar di Bani Quraidah. Karena kita sekarang lambat, kita belum nyampe. Sholatlah. Kenapa? Ada ayatnya. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang mukmin kitabam mauquta, waktu yang sudah jelas-jelas tertulis. Harus sholat sekarang. Yang lain bilang, lu dengar nggak itu direct order? Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Akhirnya setelah mereka ribut, mereka bagi dua. Ada yang sholat di situ, ada yang pergi ke Bani Quraidah, nyampenya tengah malam pak. Rapel tuh dari zuhur, asar, maghrib, isya. Setelah mereka selesai di Bani Quraidah, balik pada Rasulullah, semuanya saling ngece. Nah bilang ini, ya Rasulullah, percaya nggak ya Rasulullah? Percaya nggak? Ada orang yang sudah dibilangin sama Rasulullah bantah. Ada ya muslim kayak gitu ya Rasul ya. Yang satu lagi bilang, daripada muslim yang ngerapel sholat, muslim macam apa itu? Sudah jelas-jelas di dalam Al-Quran kitabnya tertulis, jelas banget kapan waktu-waktunya, berani-beraninya Rasul ngerti masalahnya apa. Rasul bilang, pada mereka berdua yang sedang berselisih. Apa kata-kata Rasul? Sudah sibuk mereka berselisih panjang, sudah pakai dalil panjang, sudah diskusi lama betul. Rasul nggak bilang ini, la haraj, nggak ada masalah. Lu sholat kan? Sholat, nggak ada masalah. Semua boleh. Karena pendapat ini didasarkan atas dalil, pendapat ini didasarkan atas dalil. Yang nggak boleh, yang nggak sholat. Tarawih 11 rakaat, 23 rakaat. Yang mana yang salah? Nggak ada yang salah. Yang salah adalah yang nggak sholat pun nggak salah. Kan sunnah. Mula. Terbukti. Terbukti orang Indonesia itu kan enggak. Contekan ya kan. Oke, jadi artinya adalah ini kemudian yang menyebabkan kenapa kita jadi kayak nggak bijak menyikapi sesuatu. Padahal kita semua sama. Apa sih yang beda gitu? Semua bisa dibicarakan. Yang sama yang bukan muslim aja kita bisa bicara. Masa yang sama yang muslim kita nggak bicara sih? Sama yang nggak beragama aja kita bisa koeksis. Masa sama yang muslim kita nggak bisa koeksis? Nah, yang terakhir saya yang berpesan, setan itu kata Rasulullah itu sudah nyerah semenjak kemudian Islam datang, dia sudah nyerah untuk disembah di Jaziratul Arab. Tapi dia nggak akan pernah nyerah untuk memecah belah manusia, memecah belah muslim. Maka senantiasa di antara kita tuh akan dipecah belah dengan cara apapun, dengan ya segala macam lah. Ya zaman sekarang ada cebong, ada kampret, padahal nggak ada bedanya sama sekali. Makanya saya menolak dari dulu saya sudah menolak. Saya bilang jangan pernah kita tuh memisah-misahkan yang sudah Allah satukan. Allah aja nggak pernah misah-misahin Anda. Kenapa Anda misah-misahin orang? Lah kalau Anda mau benci perbuatan nggak apa-apa, tapi jangan benci orangnya. Karena orangnya itu bisa berubah. Coba bayangin, kalau Fatih Karim benci orang Cina, gimana ceritanya? Nggak masuk Islam saya. Tapi apakah Fatih Karim pernah benci orang Cina? Nggak pernah. Yang dia nggak suka kelakuan yang salah, mencuri, berzina, maling. Itu siapapun yang melakukan kita nggak suka. Tapi ketika dia sudah berubah, sudah tobat, kita nggak boleh tetap nggak suka sama dia. Maka nggak boleh kita suka dan nggak suka gara-gara manusia, tapi suka dan nggak suka gara-gara perbuatan. Itu yang diatur oleh Islam. Gitu ceritanya. Jadi Islam cuma satu. Amal itu ada dua. Ada amal yang memang kita perlu untuk amal itu syarat-syaratnya dulu ya. Pertama adalah dia ikhlas hanya karena Allah, dan dia sesuai dengan perintah Rasulullah, sesuai dengan cara Rasulullah. Itu aja dua syarat. Lawan katanya adalah dia riya, tidak karena Allah, dan dia tidak sesuai Rasulullah. Contoh, jomblo, lagi mau ngelamar di depan mertua, maghrib, silakan jadi imam, Allahu Akbar. Setelah waladhdallin ar-rahman widhi bacanya. Biasanya wal asr itu kan ya. Tiba-tiba di depan mertua ar-rahman. Ini riya. Oke, jelas ya. Berarti riya itu, tapi kita nggak bisa nuduh. Riya itu urusan. Jadi kita nggak pernah bilang lu riya. Berarti kita sudah salah. Karena kita nggak bisa nebak hati seseorang. Yang tahu riya atau enggak itu kita. Bahkan orang yang riya aja kadang nggak tahu. Contoh misalnya, pergi ke masjid jam setengah 4.
azan masih jam 4:30, masjid kosong, marbot aja belum datang. Terus dia bilang dalam hatinya, terbersit aja, keren banget gue. Itu sudah termasuk bagian daripada sombong. Kadang-kadang kita nggak sadar, kadang-kadang itu adalah amal. Nah, coba lihat, amal itu ada dua. Satu, harus kita jaga agar tetap tidak riya. Kedua, ada amal-amal yang memang perlu disiarkan. Makanya kata Rasulullah, kalau seandainya ada di antara kalian para sahabat yang mau nyumbang dalam ekspedisi ini, ayo nyumbang. Langsung kemudian berlomba-lomba, saya nyumbang segini, saya nyumbang, supaya yang lain lihat dan jadi contoh. Ada amal-amal yang memang harus disiarkan. Azan itu harus tersiarkan, harus bunyi. Maka aneh aja, azan tuh nggak perlu bunyi sekarang, cukup WhatsApp aja. Loh, itu syiar Pak, maka harus kemudian bunyi supaya menjadi sebuah syiar, kedengeran, dilihat sama orang. Contoh misalnya, Mas Baim ketika kemudian mau mendakwahkan Islam, ya masa mendakwah, saya nggak mau riya, jadi saya nggak mau pakai baju yang bagus, saya nggak mau kemudian pakai kamera yang terbaik. Ini mau syiar atau mau ibadah mahdoh gitu kan ya? Mau ada ibadah-ibadah nggak perlu disiarkan. Seperti contoh misalnya, ya nggak semua perlu disiarkan, tapi ada yang memang perlu disiarkan. Karena kalau tidak disiarkan orang nggak tahu. Maka kalau syiar harus dilihat orang. Tapi kalau ibadah-ibadah tertentu jangan. Kalau sedekah gimana? Di dalam Al-Quran kata Allah, mau ditunjukkan boleh, mau disimpan boleh, mau yang mana aja boleh. Yang nggak boleh adalah diam-diam tidak bersedekah. Itu tidak boleh. Jadi kalau bersedekah diam-diam boleh, bersedekah terang-terangan boleh, terang-terangan tidak bersedekah itu juga jangan, karena jadi syiar. Apalagi diam-diam. Oke, jadi itu jadi ceritanya. Jadi kalau buah ya memang harus kelihatan supaya menginspirasi yang lain. Di masjid tuh lagi Jumatan tuh kata amal lewat tuh. Kan harus lewat tuh. Ya. Itu mendingan dikasih lihat gini biasa aja atau lihat ya. Coba lihat ya, lihat baik-baik. Ikhlas artinya adalah berbuat hanya karena Allah. Coba lihat. Saya mau nyumbang 100.000. Pas ketika saya mau nyumbang 100.000, tiba-tiba gak jadi karena saya kayaknya ada riya. Pas saya narik itu, saya lakukan karena Allah atau bukan? Bukan, karena saya takut riya. Berarti ketika saya nggak jadi nyumbang itu juga sudah riya. Karena saya nggak jadi berbuat sesuatu bukan karena Allah. Berarti kalau misalnya contoh ya, kalau saya secara pribadi amal mau ikhlas, taati ikhlas, ikhlas segini. Ini penuh awalnya, kita minum lama-lama habis, itu artinya khalas, habis. Ikhlas artinya adalah awalnya penuh, lama-lama habis. Artinya ikhlas itu mesti dilatih, nggak datang tiba-tiba. Maka kalau misalnya contoh ya, Ustaz saya jadi pembicara depan umum tuh gak bisa Ustaz, nanti saya takut diketahui orang. Saya bilang berarti antum belum ikhlas. Kenapa? Karena masih ngarepin respon daripada manusia. Nah terus gimana? Ya udah tetap aja di situ ngomong terus sampai Anda merasa terserah Anda deh mau ngomong apapun, saya tetap akan ngomong di depan karena saya melakukan bukan karena Anda tapi karena Allah. Gitu. Jadi itu adalah tentang ikhlas. Jadi ikhlas itu perkara yang memang kalau kita mau nyumbang tadi ya semua sumbang aja. Walaupun ada perasaan keren nih gue, yang lain 2.000, gue warna merah gitu kan ya. Makanya kan ketika diumumkan pendonatur terbanyak masjid ini, yang nomor pertama adalah Felix 100.000, alhamdulillah. 2 Fatih Karim 200.000, alhamdulillah. Hamba Allah 5,5 juta. Gue tuh nggak meriah, tapi gue tuh yang hamba Allah tadi. Itu sudah ria. Walaupun mungkin dalam hati. Makanya kita kemudian ya walaupun itu terjadi terus aja sampai Allah menghilangkan perasaan itu. Makanya ketika kita nyumbang, doakan dalam hati, ya Allah jadikan saya ikhlas. Ketika kita sedekah sama orang, minta sama dia, doain saya, semoga Allah memperbaiki saya, semoga Allah menjadikan saya ikhlas. Karena sedekah itu adalah cara paling cepat untuk dapat pahala paling banyak. Jadi value for money-nya tinggi. Coba lihat, ada orang mati di depannya neraka, dia nyesel dan dia bilang, ya Allah kalau saya boleh balik ke dunia, dikasih waktu sempit, saya akan sedekah. Kenapa dia nggak mau sholat? Sholat perlu panjang Pak, perlu wudhu dulu, perlu kemudian tunggu waktunya dulu, perlu kemudian sholat dulu panjang. Mau apa lagi? Jihad susah. Mau apa lagi misalnya? Bangun pesantren susah, tapi sedekah bisa cepat, pahalanya paling banyak. Makanya ketika kita sedekah, doanya apa? Wa akum minas solihin. Kalau aku sedekah aku pasti jadi orang soleh. Maka ketika kita sedekah kita bilang, doain ya saya jadi orang soleh. Doain ya semoga Allah kemudian mencabut rasa riya dari diri saya. Tetapnya sedekah walaupun kita mungkin masih punya perasaan, dilatih sampai habis rasanya. Ikhlas habis. Jadi gitu.